Banyak sakit. Saya tidak datang. Kita foto berlima ya? Ya, nanti juga ada pertemuan sama Bapak nanti, Bapak Menteri. Ya. Selesai. Habis ini ya? Ya. Arahan ya? Arahan dua. Mohon izin Bapak Ibu, sesaat lagi Menteri Dalam Negeri akan tiba di tempat acara. Hadirin sekalian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tiba di tempat acara. Mohon izin acara segera dimulai. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
upacara pelantikan pejabat Gubernur Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kamis 12 Mei 2022 dimulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P Tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan terhitung mulai tanggal 12 Mei 2022 masing-masing. 1. Dr. H. Wahidin Halim MSI sebagai Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. 2. H. Andika Hasrumi SSOS MAP sebagai Wakil Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2022. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun 2022 tentang pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur. Kesatu, memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing terhitung mulai tanggal 12 Mei 2022 atas nama 1. Saudara Erzaldi Rosman sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2017-2022. 2. Dr. Andus H. Abdul Fattah MSI sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan tahun 2017-2022. 3. Dr. Andus H. Rusli MAP sebagai Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022. 4. Dr. Andus H. Idris Rahim MM sebagai Wakil Gubernur Gorontalo masa jabatan tahun 2017-2022. 5. Dr. Andus H. Muhammad Ali Baal Masdar MSI sebagai Gubernur Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2017-2022. 6. Hajah Eni Anggraini Anwar sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Barat masa jabatan tahun 2017-2022. 7. Dr. Andus Domingus Mandacan sebagai Gubernur Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022. 8. Saudara Muhammad Lakatoni SH MSI sebagai Wakil Gubernur Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2022. Presiden Republik Indonesia, tertanda Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P Tahun 2022 tentang
pengangkatan penjabat gubernur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pengangkatan penjabat gubernur. Kesatu, mengangkat masing-masing atas nama: 1. Dr. Al-Mukhtabar MSc sebagai penjabat gubernur Banten. 2. Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc sebagai penjabat gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 3. Dr. Insinyur Hamka Hendranur MSI sebagai penjabat gubernur Gorontalo. 4. Dr. Akmal Malik MSI sebagai penjabat gubernur Sulawesi Barat. 5. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpauw MSI sebagai penjabat gubernur Papua Barat. Kedua, penjabat gubernur sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 keputusan Presiden ini diangkat untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keempat, keputusan Presiden ini berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 keputusan Presiden ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2022. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Rohaniwan disilakan menempatkan diri. Pengucapan sumpah janji jabatan. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah atau janji berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucap sumpah atau janji menurut agama masing-masing? Saya minta saudara-saudara untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas. Penandatanganan diawali oleh penjabat Gubernur Banten. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Penjabat Gubernur Gorontalo, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Penjabat Gubernur Papua Barat, dilanjutkan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia. Selesai, kepada Menteri Dalam Negeri disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Mei 2022. Saya, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Dr. Al-Mukhtabar sebagai penjabat Gubernur Banten, Saudara Dr. Ridwan Jamaluddin sebagai penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Saudara Dr. Hamka Hendanur sebagai penjabat Gubernur Gorontalo, Saudara Dr. Nes Paulus Waterpau MSI sebagai penjabat Papua Barat, Saudara Dr. Akmal Malik sebagai penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 50/P tahun 2022 tanggal 9 Mei tentang pengangkatan penjabat gubernur. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Silakan ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama tentu kita dengan tidak-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara yang sangat penting, yaitu pelantikan penjabat 5 provinsi, Gubernur Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sebagai umat beragama, kita sangat meyakini apa yang terjadi pada hari ini, jam ini, detik ini, semua adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak-Ibu sekalian,
Saya mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak yang telah diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepercayaan diberikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak sekalian untuk menjadi penjabat gubernur di 5 provinsi ini. Proses yang kita lalui sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Kita tahu bahwa salah satu amanatnya adalah pilkada dilaksanakan serentak bulan November tahun 2024, dan itu berdampak berakhirnya masa jabatan para penjabat, para gubernur hasil pemilihan tahun 2017 berakhir di tahun 2022, dan kebetulan 5 gubernur pada waktu yang sama, yaitu tanggal 12 Mei. Untuk itu, sesuai undang-undang, kekosongan diisi oleh penjabat. Dan penjabat ini sudah disampaikan dalam undang-undang adalah pejabat pimpinan tinggi media, mirip dengan eselon 1. Kemendagri yang diberikan amanah undang-undang mengusulkan kepada Bapak Presiden, kami melakukan penjaringan dengan memasukkan nama-nama calon dari kementerian lembaga, juga memasukkan dari tokoh-tokoh masyarakat, suara-suara lembaga-lembaga masyarakat, seperti misalnya dalam Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat mengajukan nama-nama, juga di Banten dan lain-lain. Dan kemudian usulan itu kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden melaksanakan sidang TPA akhir yang dipimpin langsung Bapak Presiden, yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Jadi dengan melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis dalam sidang tersebut. Dari hasil penilaian sidang, beberapa yang diajukan Bapak-bapak telah terpilih. Sekali lagi terpilih ini kita meyakini bahwa ini adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, dari mekanisme ini Bapak Presiden yang memutuskan memberikan kepercayaan kepada Bapak Presiden. Kemudian dalam rangka pelaksanaan tugas tadi sudah disampaikan sesuai undang-undang bahwa jabatan penjabat itu berlangsung atau dilaksanakan paling lama 1 tahun, dan undang-undang menyatakan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu akan dilakukan mekanisme evaluasi sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah. Para pejabat wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas per 3 bulan sekali kepada Bapak Presiden melalui Mendagri. Ini untuk konteks gubernur. Bupati wali kota kepada Mendagri melalui gubernur. Demikian mekanismenya. Harapan kami dengan amanah dan kepercayaan yang sudah diterima dan secara resmi kita laksanakan telah selesai tadi secara official. Ada beberapa hal yang kami tekankan. Yang pertama, tugas dari gubernur penjabat memang ada beberapa yang berbeda dengan definitif, tapi dan itu sudah undang-undang dan 4 bidang. 4 bidang itu bisa dilaksanakan dengan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri, dan saya akan membackup sepenuhnya kerja Bapak sekalian sepanjang itu sesuai aturan undang dan kinerja yang baik. Kemudian
Gubernur adalah pimpinan tertinggi pemerintahan dan sekaligus juga lah pimpinan Forkompinda di provinsi. Untuk itu, saya meminta Bapak untuk betul-betul mampu menunjukkan leadership yang kuat, dan saya cukup optimis melihat dari pengalaman, track record, kemampuan intelektual, akademik, semuanya lulusan perguruan tinggi dan hampir bahkan mencapai tingkat doktoral. Kita harapkan Bapak bisa untuk membangun hubungan komunikasi yang baik ke atas, ke pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat menjadi atensi, tolong juga itu didukung. Program-program Bapak Presiden menjadi atensi, program strategis nasional, tolong didukung. Kemudian yang kedua, membangun hubungan ke samping, terutama Forkompinda. Pimpinan kepolisian, pimpinan TNI yang ada di sana, kejaksaan, ini DPRD juga bangun hubungan yang baik, dan juga membangun hubungan yang baik ke bawah, kepada staf bawahan sekalian. Hanya dengan tiga hubungan ini saya kira insya Allah akan berlangsung mulus dan lancar. Kemudian tolong yang paling utama, jaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan, semua program-program yang dipikirkan, yang direncanakan akan sangat sulit sekali dieksekusi. Tapi ketika politik stabil di daerah masing-masing, pemerintah juga berlangsung baik, dan keamanan juga terjaga, baru bisa mengeksekusi program-program. Ada program-program yang penting yang menjadi atensi. Yang pertama adalah tetap penanganan pandemi. Karena penanganan pandemi ini meskipun alhamdulillah melandai, tapi belum selesai sepenuhnya. Beberapa negara bahkan mengalami kasus-kasusnya. Nah, ini menjadi atensi bagi kita semua. Jangan lengah, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi konteks di wilayah masing-masing. Kemudian kedua adalah program pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi di daerah masing-masing dengan salah satu diantaranya adalah mempercepat realisasi belanja APBD. Fungsi daripada belanja APBD ini di samping untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing selain dari pemerintah pusat, juga untuk menstimulasi pihak swasta. Tanpa ada peran swasta, maka hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat. Pembangunan tidak akan bisa berjalan mulus dan lancar, recovery juga tidak akan bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci. Bahkan beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci. Oleh itu nanti akan kita evaluasi terus realisasi belanja. Seperti ini. Bahkan saya minta Dirjen Keuangan Daerah untuk melihat setiap bulan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah program-program strategis nasional yang ada di wilayah Bapak-bapak. Tolong betul-betul bisa paralel, dibuat APBD-nya paralel dengan pemerintah pusat. Kemudian sekaligus tugas Bapak sebagai wakil pemerintah pusat daerah, jadi gubernur kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga mendapatkan sejumlah kewenangan, mulai melakukan review APBD, mutasi jabatan tingkat kabupaten, APBD kabupaten kota, mutasi jabatan di kabupaten kota yang harus mendapatkan endorse persetujuan dari gubernur, bahkan inspektorat di tingkat provinsi bisa melakukan pemeriksaan di kabupaten kota. Nah, ini
Saya minta peran dari Bapak-Bapak sebagai wakil pemerintah pusat daerah ini betul-betul dimanfaatkan dengan membangun hubungan baik, mengkoordinasikan pembangunan yang dilaksanakan oleh para bupati dan wali kota. Bapak-bapak adalah bapaknya para bupati dan wali kota di daerah masing. Bangun hubungan baik. Kemudian keuntungan Bapak-bapak sekalian adalah bukan kader partai politik, karena birokrat. Itu menguntungkan Bapak-bapak sekalian. Bisa berhubungan dengan kepala daerah tingkat 2 dari partai politik manapun. Kemudian yang perlu juga mendapat atensi adalah program-program khusus yang menjadi atensi dari pemerintah pusat, mulai masalah pendidikan, kemudian kesehatan, stunting terutama, infrastruktur, jalan-jalan yang rusak. Untuk itu memerlukan rekan-rekan tidak bekerja di belakang meja, tapi harus rajin turun belusuan mendengarkan persoalan-persoalan masyarakat. Saya kira banyak hal lain yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kita akan bertemu di ruang kerja saya untuk membicarakan hal-hal yang sedikit agak teknis. Intinya saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak-Bapak sekalian, dan kemudian kita semua siap mendukung Bapak-Bapak agar sukses mengemban amanah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dari Bapak Presiden. Dan saya doakan Bapak-Bapak tetap sehat dan bisa sukses, lancar, aman, dan selamat selama tugas ini. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekalian sekali lagi selamat bertugas. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Dalam rangka mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, negara tercinta, dan juga bagi masyarakat di daerah masing-masing yang Bapak pimpin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara yang non-muslim diharap menyesuaikan sesuai dengan tata cara agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridhamu lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan penjabat gubernur. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada para penjabat gubernur yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rizki yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, demikian acara pelantikan selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Selanjutnya pemberian ucapan selamat. Mohon berkenan kepada seluruh pejabat gubernur didampingi istri untuk menuju ke depan.
Selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan. Kita jalan ya.